Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin berbagi ya tentang dua tanaman yang bisa ditumpang sarikan dengan lahan sawit ya, yang mana dua tanaman ini bisa menghasilkan uang ya, bisa menghasilkan pendapatan yang sangat melimpah ya bagi teman-teman selama teman-teman menunggu sawit teman-teman itu bisa berbuah. Nah, jadi posisi sawit di sini adalah masih kecil seperti ini ya, teman-teman. Ini baru ditanam sawitnya, masih sangat kecil-kecil. Nah, otomatis teman-teman itu selama itu ya pasti menunggu kapan sawit teman-teman ini bisa menghasilkan buah dan bisa menghasilkan pendapatan. Dengan cara ya teman-teman pasti akan menjual hasil sawit tersebut. Nah, rentang waktu selama kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun ya. Kalau teman-teman belum mempunyai sawit yang besar-besar, otomatis teman-teman pasti menunggu sawit yang masih kecil ini. Nah, di rentang 3 sampai 4 tahun itu apakah teman-teman harus menganggur? Ya, tidak ada pemasukan. Ya. Di sini Bang Asdin menjelaskan teman-teman bisa mendapatkan penghasilan ya yang sama mungkin atau bahkan melebihi dari hasil sawit yang teman-teman tanam tersebut. Karena kenapa? Karena sawitnya belum menghasilkan ya teman-teman, karena sawitnya masih kecil. Otomatis teman-teman menunggu sampai 3 sampai 4 tahun baru ada penghasilan. Nah, selama itu di sini Bang Asdin merekomendasikan dua jenis tanaman yang bisa teman-teman tumpang sarikan di lahan sawit teman-teman yang masih kecil ini. Ya, seperti di video ini ya. Dan hasilnya sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak ya. Ya, langsung saja apakah dua tanaman tersebut Bang Asdin? Ya, oke, di sini Bang Asdin tidak akan bertele-tele. Ya. Jadi tanaman yang pertama ini ada di video ini ya, yaitu tanaman jagung ya. Bisa teman-teman lihat. Ini rata-rata tanaman jagungnya di lahan sawit ya, teman-teman. Di dalam jagung ini banyak terdapat pohon sawit ya, sampai di gunung sana ya teman-teman, karena daerah gunung ya. Cuman jagungnya belum sampai ke sana, cuman posisi sawit sudah ada di sana ya teman-teman. Nah, ini di dalam lahan sawit ini sawitnya Bang Asdin kurang tahu juga ya berapa ratus. Nah, yang punya lahan ini teman-teman menanam pohon jagung. Nah, Bang Asdin apakah tidak berpengaruh terhadap sawit? Kan ini rumputnya mati semua ya, katanya kalau sawit kecil begini rumputnya dibiarkan ya. Ada juga yang mengatakan seperti itu teman-teman, tapi ini dari hasil pengamatannya Bang Asdin, bukan cuma di lahan ini saja ya, sudah beberapa lahan yang Bang Asdin temukan yang sawitnya masih kecil, mereka rata-rata menanam jagung di dalam lahan sawit ini. Dan itu sangat bagus teman-teman. Kenapa? Karena selain jagung ini teman-teman bisa lihat terimbun sekali ya, banyak sekali, numpuk sekali. Itu tanaman sawit di dalam itu akan merasa sejuk juga teman-teman. Kenapa? Karena pohon sawit ini pohon jagung ini sangat rapat ya teman-teman. Dan rumput yang ada di dalam jagung atau di lahan sawit ini tidak terlalu begitu subur tumbuhnya ya, karena di pele atau dihalangi oleh tanaman jagung. Nah, jagung ini kurang lebih beberapa bulan akan dipanen ya teman-teman. Otomatis kalau lahan teman-teman luas seperti ini ya, sangat luas seperti ini sampai di gunung sana ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini diisi berapa puluh ribu jagung ya teman-teman. Otomatis kalau teman-teman sudah panen jagung ini, sudah tua baru dipanen ya, kemudian dijual, apalagi di daerahnya Bang Asdin ini sekarang per kilonya 4.000 ya teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan berapa ton yang teman-teman dapatkan dan uangnya berapa juta ya yang teman-teman bisa hasilkan dari tanaman jagung di lahan sawit ini ya teman-teman. Nah, itu kelipatannya
dalam 1 tahun mungkin teman-teman bisa panen jagung mungkin sekitar 2 kali ya teman-teman. Maaf kalau Bang Asdin salah, kalau ada yang bisa meneruskan menjelaskan silakan ya. Taruhlah dalam 1 tahun teman-teman bisa panen jagung 2 kali. Nah, berapa uang yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman bisa menghasilkan ton-ton jagung ya, daripada lahan sawit teman-teman biarkan seperti ini, seperti berumput seperti ini, banyak rumput ya, banyak hutan lagi ya. Nah, jadi tanaman yang pas ya, apabila tanaman sawit teman-teman itu masih kecil, silakan teman-teman tanam pohon jagung. Itulah tanaman yang pertama yang ditupang sarikan di lahan sawit yang berpenghasilan sangat-sangat menguntungkan ya teman-teman. Dan setelah teman-teman panen jagung ini, pastikan batangnya semua ditebang ya. Ditebang, otomatis lahan sawit teman-teman ini akan menjadi bersih kembali. Akan menjadi bersih karena rumputnya tidak ada, batang jagung ini juga sudah bersih dan pasti dibuat pakan ternak ya. Nah, setelah itu teman-teman olah lagi, teman-teman tanam jagung lagi. Tidak perlu dibajak ya teman-teman, tidak perlu, karena tanah yang di sini ini sangat subur-subur. Beda dengan di lahan sawah atau di apa pasti dibajak dulu baru tanam jagung. Kalau di daerah pegunungan seperti ini tidak perlu dibajak, langsung dibikin lubang-lubang saja kemudian ditanam ya. Ya, itu tanaman yang pertama. Kemudian tanaman yang kedua yang perlu teman-teman siapkan ya, ada 2 tanaman di sini ya yang perlu teman-teman tumpah sarikan dan keuntungannya banyak. Tinggal teman-teman pilih apakah teman-teman sebagiannya mau menanam pohon jagung atau menanam tanaman yang kedua. Jadi langsung saja, tanaman yang kedua itu adalah pohon rica atau pohon lombok ya. Pohon lombok ya, itu sangat-sangat bagus juga apabila teman-teman tumpang sarikan dengan lahan sawit, terutama lahan sawitnya yang masih kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tanam sawit kemudian otomatis lahannya masih bersih ya, habis itu teman-teman tanam juga diantaranya itu lombok, apalagi daerah pegunungan yang seperti tadi ya teman-teman di video tadi itu ya. Wah, sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat menghasilkan teman-teman. Biasanya lombok di daerah pegunungan itu buahnya sangat-sangat bagus dan tahan terhadap hama dan penyakit ya teman-teman. Itu terjadi di daerahnya Bang Sin ini, banyak yang tumpang sarikan lombok juga. Bayangkan teman-teman, kalau harga lombok seperti sekarang ini ya, harga lombok di pasaran hampir mencapai 1 kilo tuh hampir mencapai 100.000. Kalau di daerahnya Bang Sin ini sudah 1 kilonya sudah sekitar 70-an ribu ya teman-teman. Itu teman-teman bisa bayangkan lahan seluas ini teman-teman isi dengan tanaman lombok ya, tanaman lombok yang sekiranya bisa menanam sekitar ribuan ya, ribuan rica, ribuan pohon tanaman lombok, itu bisa menghasilkan berapa banyak duit ya. Ya, daripada dibiarkan nganggur sampai 3-4 tahun lahan sawit teman-teman ini ya. Tentunya juga tidak berpengaruh terhadap sawit. Kenapa? Karena lombok juga sering hidup di pohon sawit ya teman-teman. Dan tanamannya itu atau dahannya atau daunnya itu tidak terlalu luas, tidak terlalu tinggi. Jadi lebih tinggi pohon sawit ya teman-teman. Jadi tidak mengganggu ya. Kemudian tahan penyakit juga. Dan kalau dijual hasilnya ya teman-teman bisa bayangkan, lahan seluas ini teman-teman tanam di gunung sana, teman-teman tanam tanaman lombok, pohon lombok. Kemudian di bagian dataran rendah ini teman-teman tanam rica ya, jagung ya, sebagian lagi jagung, sebagian lagi lombok, atau bahkan dua-duanya teman-teman tanam semuanya satu lahan ini teman-teman tanam jagung, atau teman-teman tanam bisa pilih juga cuman khusus lombok saja ya, bisa menghasilkan berapa banyak itu teman-teman pendapatan. Oke teman-teman, kalau ada yang perlu dipertanyakan
tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Itulah rekomendasi 2 tanaman yang berpenghasilan banyak ditumpang sarikan di tanaman sawit ya. Jangan lupa bantu channelnya Bang Astin ini ya teman-teman, dengan cara tekan tombol like-nya, dan yang paling penting tekan tombol subscribe-nya ya, dan paling penting lagi tekan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitahuan terbaru apabila Bang Astin mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan